Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novidayanti M, mahasiswi Pasca Sarjana Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya sudah bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Habibah SAG, mana beliau selama kurang lebih 13 tahun sebagai guru. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan membahas kreatif, membangun masa depan melalui pendidikan. Jadi kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita pada hari ini tentang gimana sih cara guru untuk membangun masa depan melalui pendidikan yang sekarang ini. Ibu, apa sih yang membuat Ibu termotivasi untuk bisa menjadi seorang pendidik, dan bagaimana perjalanan Ibu dari awal meniti karir selama kurang lebih 13 tahun sampai sekarang? Mungkin Ibu bisa bercerita? Motivasi saya menjadi seorang guru atau seorang pendidik, saya sangat bermotivasi. Karena kenapa? Yang pertama itu, saya harus menjadi seorang pendidik sebagaimana di saat saya kuliah, memang jurus bidang saya adalah seorang pendidik. Nah, setelah di tahun 2010 saya menjadi PNS sampai sekarang, saya sangat bermotivasi untuk mendidik anak-anak saya di sini dengan tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, dengan bergantinya kurikulum kemarin kurikulum K13. Saya tetap, walaupun berganti kurikulum, saya tetap semangat dan bermotivasi untuk menjalankan tugas bagaimana saya berprofesi sebagai seorang guru atau seorang pendidik. Ya. Nah, dengan beriringnya waktu, sekarang sudah berganti lagi kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Saya masih tetap termotivasi untuk menjalankan tugas sebagai guru dengan tujuan untuk mencerdaskan anak didik saya. Motivasi selalu motivasi karena saya merasa senang. Saya merasa senang karena untuk mendidik putra-putri kami di sini. Itulah yang selalu membuat saya motivasi, selalu termotivasi. Pengalaman saya sangat banyak. Yang pertama, saya selesaikan kuliah tahun 2000. Nah, di tahun 2001 saya mengabdi di sekolah dasar. Nah, pada waktu itu tahun 2001, di saat saya menjalankan dalam pengabdian untuk di sekolah, ada pendaftaran untuk CPNS. Saya selalu tes, tapi pada waktu itu belum ada rezeki untuk jadi PNS. Jadi dari tahun ke tahun, sejak 2001 sampai 2009, saya tetap mengadakan pengabdian. Saya pernah mengabdi di SD, bahkan di SMA. Selalu mengabdi, setiap tahunnya selalu saya melakukan untuk pendaftaran menjadi CPNS. Tapi 8 tahun saya melaksanakan, saya selalu mengikuti tes dan tes, belum ada rezeki. Tapi saya tidak pernah putus asa. Selalu saya semangat bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi PNS. Nah, di tahun 2009 saya mengabdi di Makassar, di SMA Yapip Sungguh Minasa. Disitulah terakhir saya mengabdi. Di saat saya mengabdi, dengan berjalannya pengabdian di SMA pada waktu itu, terbuka CPNS di Kota Kendari, yaitu di Kabupaten Bombana.
Nah, saya mencoba untuk melakukan tes CPNS. Alhamdulillah, saya terjaring di situ. Nah, sehingga sampai hari ini saya masih tetap menjadi seorang pendidik. Ya, kalau kita mau bercerita tentang pengalaman, banyak sekali pengalaman suka duka di saat saya melaksanakan pengabdian, karena di situ kita harus membutuhkan waktu, kita harus tabah dan sabar untuk menghadapi segala ujian. Karena ada 8 tahun saya mengabdi jadi guru, nanti di tahun ke-9 tahun itu baru saya bisa terjaring menjadi CPNS, sehingga saya bisa menjadi guru sampai saat ini. Oh, baik. Jadi selama Ibu sebelum terangkat PNS ini kan sebelumnya pernah honor-honor. Jadi honornya tuh bukan di SD saja ya Bu, tapi di SMP, SMA. Jadi kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi, perbedaan Ibu mengajar di SD, SMP, dan SMA itu bagaimana? Tantangannya itu sangat berbeda. Saya akan bisa memberikan contoh tantangan di saat mengajar di SD. Kalau kita mengajar di SD itu kita harus sangat membutuhkan istilahnya kesabaran, karena bermacam-macam karakter anak yang harus kita hadapi. Sulit kita melaksanakan, tetapi apabila kita melaksanakan dengan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan, maka akan terlihat menjadi gampang. Ya, kalau saya membandingkan mengajar di SD itu dengan di tingkat atas, kalau di tingkat atas itu bagus sekali. Karena kenapa? Anak-anak itu mereka sudah menginjak dewasa, jadi gampang sekali kita memberikan pemahaman kepada mereka. Beda seperti anak SD. Anak SD saya mengajar di kelas 1, biar cara menulisnya itu harus kita tuntun. Cara memegang pulpen harus kita tuntun. Nah, kalau di SMA itu bandingannya, tinggal kita mengambil bukunya, terus kita buka, kita sampaikan kepada anak. Setelah itu kita memasuki materi, tinggal kita menjelaskan berjalan dengan prosesnya pembelajaran. Maka mereka itu anak di tingkat SMA gampang menyimak, mereka gampang mengerti, cepat memahami dibandingkan anak SD. Ya, karena anak SD itu macam-macam karakternya, apalagi di usia masih kelas 1 itu sangat sulit untuk menangani. Nah, walaupun sesulit bagaimanapun, karena namanya anak masih kecil itu, masa-masa kenakalannya, tapi disitulah peran sebagai guru. Bagaimana cara kita, yang pertama yang kita tanamkan di dalam kelas itu, dalam proses pembelajaran, bagaimana kita penguasaan kelas. Karena kapan kita memiliki penguasaan kelas, dan akan berjalan lancar proses pembelajaran. Begitu pula sebaliknya, kalau kita tidak memiliki penguasaan kelas, maka di kelas itu otomatis proses pembelajarannya kurang maksimal. Nah, kalau di SMA yang perlu juga kita menerapkan penguasaan kelas, tapi jauh lebih beda. Itulah yang saya katakan tadi, dengan usia dini masih kecil, dengan mereka memiliki mereka sudah dewasa, mereka gampang memahami, gampang menyerap materi-materi apa yang kita berikan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi di sini bagaimana sih peran seorang guru ini, peran seorang guru kreatif dalam menginspirasi siswanya untuk memahami pentingnya pendidikan dalam membangun masa depan mereka. Nah, di situ kita harus sebagai guru atau seorang pendidik, kita harus kreatif. Ya, seperti kita harus kreatif untuk memberikan materi. Kita harus berkolaborasi cara menyajikan materi, ya, supaya anak ini terangsang, ya, dia senang menerima
materi apa yang kita berikan. Ya, dengan adanya seperti media-media pembelajaran, kita tayangkan media, kita kasih mereka media. Nah, dengan melalui media, anak itu gampang sekali untuk memahami. Memahami. Di situ dengan adanya media, seorang siswa akan berkolaborasi dengan temannya, sangat mudah atau gampang untuk memahami materi tersebut. Ya, jadi otomatis anak-anak kapan mereka aktif di dalam kelas, otomatis semangat atau motivasi belajar anak itu meningkat. Jadi setiap pembelajaran itu Ibu mengajarnya pasti menggunakan metode yang sangat berbeda, yang berbeda-beda di setiap siswa, melihat karakter siswa masing-masing. Jadi Ibu di sini menggunakan metode apa ke siswanya? Kalau menggunakan metode, yang pertama yang kita gunakan adalah metode ceramah. Tetapi walaupun kita menggunakan metode ceramah, kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru, kita kondisikan di dalam kelas. Ya, di situ kita perhatikan dengan metode ceramah ada seorang anak atau seorang pelajar yang cepat menangkap dengan metode ceramah. Ada juga sebagian siswa kita memberikan metode ceramah dalam proses pembelajaran dan dia kurang paham. Nah, jadi di situ kita guru harus kita melihat yang mana siswa yang cepat menangkap atau cepat memahami metode ceramah atau tidak. Nah, di situ kita observasi di dalam kelas. Kalau lebih banyak yang tidak mengerti, kita sebagai guru kita harus mengganti metode. Ya, apakah kita menggunakan dengan cara berdiskusi? Karena kalau dengan metode diskusi kita adakan di situ di dalam satu kelompok misalnya ada 5 orang. Nah, di situ anak-anak itu membangun motivasi belajarnya karena dia berkolaborasi atau berdiskusi dengan temannya antara satu dengan yang lain. Ya, saya di sini menerapkan ya seperti metode diskusi karena kalau kita menerapkan metode berdiskusi, anak-anak itu yang tadinya tidak ada gairahnya untuk belajar, akhirnya membangun motivasi anak untuk belajar. Karena dengan adanya kita memberi materi per kelompok, nah otomatis ini anak tadi yang tidak aktif menjadi aktif. Karena itulah tadi yang saya katakan berkolaborasi antara si A dan si B. Terus gimana sih Bu caranya kita sebagai guru ini merangsang siswa agar dapat membantu mengembangkan keterampilan yang mereka miliki? Ya, kita sebagai guru harus kreatif di depan kelas supaya siswa itu menarik pelajaran. Jadi di situ macam-macam kita punya cara atau metode pembelajaran di dalam kelas. Kalau seperti kita mengadakan untuk berdiskusi di dalam kelas, ya itu anak-anak sangat antusias, muncul motivasi belajarnya, muncul semangatnya. Tadinya anak-anak dia tidak mau bertanya, akhirnya dengan kita membentuk suatu kelompok, karena di situ saya memberikan tugas mengerjakan secara kelompok, akan tetapi mereka akan membacakan satu persatu di depan kelas. Memang awalnya sih susah, tapi dengan kita menerapkan metode seperti itu, akhirnya anak-anak itu senang. Ya, supaya merangsang kita bisa mengadakan metode belajar sambil bermain. Kalau seperti anak SD itu, kalau belajar sambil bermain, mereka sangat senang. Mereka sangat senang. Karena kenapa? Mereka tidak vakum duduk di kursinya masing-masing. Nah, jadi kita sebagai guru, gampang sekali kita mau merangsang siswa. Tinggal kita melihat yang mana yang dia suka. Anak ini, oh bakatnya seperti ini. Berarti kita guru harus kita memberi
materi atau memberi rangsangan sesuai dengan hobinya. Tapi kalau kita hanya mengajar dan menjelaskan, kita tidak berkreasi di dalam kelas, maka susah untuk merangsang anak untuk belajar. Nah, dengan cara seperti itu tadi, belajar sambil bermain, anak-anak itu sangat terangsang, bahkan mereka senang. Ya, apalagi saya mengajar, kalau saya sudah melihat anak-anak sudah mengantuk, ya kita adakan lagi menyanyi. Pokoknya di situ kita selalu mengganti metode-metode dengan kita perhatikan siswa. Oh, yang dia mau seperti ini, berarti kita harus memberikan seperti ini, supaya motivasi belajarnya, semangat belajarnya itu semakin terangsang kepada peserta didik. Jadi selama Ibu mengajar, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam menghadapi siswa-siswa? Karena pastinya akan berbeda-beda setiap siswanya. Bagaimana tantangan, apa saja sih tantangan yang Ibu hadapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dan inovatif bagi peserta didik? Kalau tantangan itu sangat banyak tantangan apabila kita sudah memasuki di dalam kelas. Seperti contohnya saya dalam satu kelas ada 40 siswa, ada 38 siswa. Nah, dengan jumlah siswa itu, karakter anak itu beda-beda. Ada yang nakal, ada yang ini, ada yang kita cepat mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Ada juga anak-anak biasa yang bandel-bandel. Nah, itu adalah merupakan salah satu tantangan. Karena di dalam satu kelas itu, tidak semua anak itu menurut apa yang disampaikan oleh ibu guru. Macam-macam karakter. Ada yang patuh, ada yang nakal. Nah, yang nakal ini biasa membuat kita jadi tantangan untuk menghadapi anak ini. Akan tetapi, saya sebagai pendidik, tantangan itu bukan berarti membuat saya tidak semangat untuk mengajar. Nah, dengan munculnya tantangan, kita sebagai guru harus kita semakin memotivasi anak yang nakal ini tadi. Dengan kita memberi bimbingan tersendiri, maka anak ini ya pelan-pelan dia akan surut nakalnya. Nah, akhirnya lama-kelamaan anak ini sudah bisa dibandingkan atau menyesuaikan dengan teman-temannya yang lain. Ya, karena kita dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu banyak tantangan, utamanya anak yang nakal. Terkadang cepat mendengar, terkadang dia memancing emosi guru, begitu, karena bermacam-macam karakter. Tapi kami sebagai guru, walaupun kami dipancing emosi atau marah, kita harus melaksanakan membimbing anak ini dengan memakai suara hati atau kelembutan. Ya, karena ada sebagian anak yang nakal itu betul-betul ingin diperhatikan oleh guru. Ada yang membutuhkan, terkadang ada siswa yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang guru. Kira-kira bagaimana cara untuk mengukur apakah pembelajaran ini berhasil dilakukan oleh guru dalam membantu membangun masa depan mereka melalui pendidikan? Nah, cara kita mengukur untuk mengetahui tingkat kecerdasan seorang anak itu setiap di akhir pembelajaran kita adakan pengayaan, kita adakan diskusi tanya jawab. Nah, biasa kita adakan ulangan harian. Setelah selesai sudah selesai materi satu tema. Nah, di situ kita uji kemampuan siswa yang selama ini. Ya, dengan cara bagaimana kita adakan ulangan harian. Nah, di situ akan terbaca dengan kita mengadakan ulangan harian supaya kita bisa tahu kemampuan siswa untuk selama dalam proses pembelajaran.
Nah, kita adakan ulangan harian, di situ akan terlihat, ya, akan terlihat potensi seorang anak sejauh di mana dia punya pemahaman tentang pelajaran ini. Ya, jadi cara kami mengukur dengan cara mengadakan ulangan harian. Tapi saya biasa mengadakan ulangan lisan. Terkadang saya adakan ulangan lisan kepada anak. Ya, karena dengan ulangan lisan, anak itu kita bisa mengukur bahwa anak ini mampu, sangat mampu dan bisa. Karena biasa kalau ulangan harian itu otomatis anak-anak biasa ada nyontek, ada yang lihat catatan, ada yang kerjasama dengan temannya. Nah, di situ terlihat potensi anak, ya, dengan cara kita mengadakan ulangan. Nah, apabila kita sudah melaksanakan ulangan, setelah diperiksa rata-ratanya mungkin kalau hanya 50% jumlah keseluruhan siswa yang mampu dengan yang tidak, maka kami sebagai guru mengadakan lagi remedial. Ya, remedial dengan cara bagaimana? Tetap mengadakan soal yang sama. Nah, apabila saya sudah mengadakan remedial dengan soal yang sama, masih tetap banyak salahnya, maka saya anggap dia belum mampu. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa memahami semua ini materi? Diadakan bimbingan khusus. Nah, setelah saya mengadakan bimbingan khusus, di situ terlihat sudah bisa setara dengan teman-temannya yang lainnya. Ya, begitu. Apakah Ibu bisa memberikan salah satu contoh bahwa guru ini telah berhasil mengubah pendidikan dan masa depan peserta didik mereka? Ya, contohnya supaya bisa mengubah untuk meraih cita-cita mereka, yaitu kita harus selalu memotivasi. Setiap di awal pembelajaran itu selalu kita memberi siraman-siraman tentang rajin belajar, rajin membaca, kurangi mainnya, jangan terlalu banyak nonton. Nah, dengan kita selalu memberi siraman-siraman seperti itu, anak ini berubah. Tadinya banyak nonton, banyak bermain, baik di dalam proses pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran. Nah, di situ ada perubahan sikap. Terlihat di situ, bahwa anak ini setelah kita memberikan nasihat-nasihat seperti ini, dia mengikuti apa yang dia katakan oleh gurunya. Nah, di situ akan terlihat ada perubahan. Dalam arti meningkat dia punya prestasi. Bagaimana cara yang kita bisa mengukur? Kita bisa mengukur kita punya siswa. Nah, tadinya ini di saat mengadakan ulangan, di situ sangat terlihat. Nah, sangat terlihat, bahkan ada siswa ya tadinya dia mendapatkan juara 2. Nah, dengan kita selalu memberi rangsangan, memberi motivasi, maka dia selalu semangat dan semangat belajarnya, giat belajar, sehingga prestasinya itu muncul. Ya, dia kalahkan tadi ini yang juara 2. Yang juara 2 turun menjadi juara 3 atau juara 4. Nah, yang juara 5 tadi ini naik melambung. Karena itulah selalu kita memberi motivasi, selalu kita memberi nasihat-nasihat untuk supaya bisa dia raih masa depannya. Ya, kita selalu memberikan contoh bagaimana supaya kita bisa pintar. Kuncinya adalah belajar dan belajar. Kurangi mainnya, kurangi nontonnya, kurangi nonton pegang HP, nonton video-video, tingkatkan motivasi belajarmu baik di rumah maupun di sekolah. Disitulah kita selalu memberikan contoh supaya anak ini bisa memahami. Akhirnya giliran melaksanakan, tiba saatnya kita semester, ya terlihat di situ, sangat terlihat ya bahwa anak ini punya motivasi belajar karena dia punya gaya hidup di dalam pergaulan. Dia lebih memperhatikan pelajarannya dibanding mainnya. Jadi
menurut Ibu bagaimana sih peran teknologi ini dalam mendukung guru kreatif dalam mengembangkan atau mempersiapkan siswa untuk masa depan mereka yang penuh tantangan ini di masa depan? Ya, kami sebagai guru ya, dengan adanya dengan kecanggihan teknologi ya, biasa itu kami mengadakan memutarkan video di dalam kelas dengan yang bersangkut paut dengan materi pembelajaran. Nah, di situ kalau kita mau membandingkan setelah kami memberikan metode seperti itu, seperti memutarkan video anak-anak, ya otomatis anak-anak ini sangat terangsang karena namanya anak-anak itu nonton paling dia suka. Ya, nah, biasa kami memutarkan kaset, ya, untuk merangsang peserta didik. Bagaimana caranya supaya dia lebih bermotivasi untuk meningkatkan daya belajarnya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, contohnya seperti di rumah. Kalau kita memutarkan video melalui video pembelajaran, anak-anak itu mereka senang ya, karena dia melihat langsung tayangan apa yang dipaparkan oleh guru di sekolah. Dengan melihat tayangan langsung, ya anak ini terangsang. Bahkan ada siswa bermotivasi untuk meningkatkan belajarnya di lingkungan sekolah maupun di rumahnya. Ya, mereka senang karena dia lihat langsung. Beda kalau kita guru hanya memberikan penjelasan tanpa didasari oleh video. Beda, sangat beda. Nah, jadi kita itu guru melihat, oh bahwa anak ini sukanya belajar supaya dia lebih giat, kita putarkan video supaya dia lebih motivasi, lebih semangat belajarnya, supaya dia tidak banyak main di dalam kelas. Ya, tapi rata-rata anak-anak itu mereka senang apabila diputarkan video dalam bentuk pelajaran. Di situ anak-anak terlihat terangsang, termotivasi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Menurut Ibu, ini apa sih hubungan antara pendekatan kreatif dalam pengajaran dan perkembangan kreatif siswa dalam memandang masa depan mereka? Menurut Ibu itu seperti apa? Ya, kalau seperti saya, untuk merangsang anak untuk dalam proses pembelajaran yang kreatif, karena saya adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah itu, biasa saya mengambil gambar. Ya, contohnya seperti saya memberi contoh dalam praktek berwudu. Di situ saya tempelkan. Ada yang ditempel di papan, ada yang digunting-gunting baru dibagikan oleh anak. Nah, di situ anak ini sangat cepat memahami apabila ada acuannya seperti itu untuk menempelkan, untuk menyusun urutan-urutan berwudu. Ya, tapi awalnya kita memberi dulu materi berupa sistem ceramah, diskusi, tanya jawab. Setelah mereka sudah memahami, kita harus memberi media untuk membuktikan apakah anak ini betul-betul dia paham. Nah, dengan cara saya berinovasi, memberi media, saya tempelkan di papan itu, contohnya seperti tata cara berwudu, praktek berwudu. Nah, tapi ada juga yang saya gunting-gunting. Ya, ada juga saya gunting-gunting sesuai apa yang terpajang di papan. Nah, di situ saya membagikan kepada siswa. Siapa yang memegang urutan pertama sampai terakhir, tinggal saya
memanggil satu persatu. Urutan berwudu yang pertama apa? Nah, otomatis anak-anak ini menjawab. Yang ini Bu Guru, mana? Tempelkan sesuai urutannya. Jadi kalau kita berkreasi seperti itu, anak-anak mereka senang. Itulah saya katakan tadi, belajar sambil bermain, anak-anak itu lebih hidup dalam proses hidup suasana di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Karena mereka anak-anak itu senang. Ya, kalau diberi media dengan cara yang kreatif tadi itu, ada yang ditempel, ada yang digunting, mereka datang memasangkan. Jadi kita tidak perlu lagi memanggil satu persatu antar nama-nama anak di dalam kelas. Tinggal kita berbicara sesuai media yang saya tempel. Nah, urutan pertama yang berwudu apa? Anak-anak angkat tangan. Oh, ini Bu Guru. Ayo maju tempelkan sesuai urutannya. Jadi mereka senang. Di situ kita bisa melihat, oh dengan cara seperti ini, anak ini gampang memahami karena kita memberikan itu istilahnya secara yang nyata. Dia dapat melihat langsung dan menempel langsung sesuai urutan-urutan wudu tadi itu. Menurut Ibu, menurut pandangan Ibu, bagaimana sih cara kita agar Ibu sebagai seorang guru dapat memotivasi lebih banyak guru lagi untuk menjadi lebih kreatif dalam mengajar demi masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan mendatang? Kita di situ guru semua berkolaborasi. Apabila kita seorang guru ada yang memaparkan, memberi materi dengan cara pembelajaran seperti ini, setelah kita keluar main, kita kumpul semua guru di kantor sambil istirahat, sambil kita bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang kita lakukan tadi dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, di situ saya bercerita. Oh, dengan saya memberikan tadi media seperti ini, anak-anak itu lebih mudah memahami, lebih gampang menangkap materi. Nah, akhirnya teman-teman yang lain dengan cerita tadi mereka menghayal dan bisa melakukan juga seperti itu. Oh iya, kalau begitu kita melakukan juga coba-coba di kelas kita. Nah, setelah mereka melakukan dengan sesuai pengalaman-pengalaman yang saya lakukan tadi di kelas, semua guru itu melakukan hal yang seperti itu karena di situ mereka melihat langsung ya perkembangan anak. Ya, kita melihat langsung perkembangan anak. Ternyata anak SD itu mereka senang belajar sambil bermain. Mereka tidak jenuh. Akhirnya suasana belajar di dalam kelas itu hidup dalam proses pembelajaran. Kalau kita guru itu harus kreatif, ya harus kreatif dengan cara bagaimana kita kaitkan materi dengan hobinya anak ini seperti apa. Oh, ini anak maunya seperti ini. Kita kaitkan dengan materi, baru kita adakan, kita berkreasi di dalam kelas. Nah, disitulah berkolaborasi antara guru dengan siswa. Dan juga akan terjadi umpan balik antara guru dengan siswa. Tadinya siswa tidak banyak bertanya, dengan cara kita berkreasi di dalam kelas untuk memotivasi siswa, akhirnya siswa itu terangsang dia punya ini untuk banyak bertanya kepada guru. Kalau hanya kita guru hanya menjelaskan, anak itu lebih banyak diam. Kurang interaksi antara siswa dengan guru. Nah, dengan guru yang kreatif itu anak-anak aktif, banyak bertanya. Ya, akhirnya kita juga guru senang. Karena kenapa? Di mana senangnya kita? Karena seakan-akan kita berhasil merangsang anak ini supaya bisa terbuka dia punya pola pikir. Ya, dengan adanya tadi itu kita berkreasi, berkolaborasi antara siswa dengan siswa, berkolaborasi antara siswa dengan guru, terjadilah umpan balik, banyak yang bertanya. Nah, di situ otomatis anak-anak itu gairah belajarnya semangat karena mereka
senang belajar sambil bermain. Itulah guru yang kreatif untuk merangsang siswa. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang kolaborasi antara guru dan siswa. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana cara kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua siswa untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik buat mereka? Ya, kalau seperti kita mau melahirkan atau menciptakan jiwa pendidikan anak supaya lahir untuk meraih masa depan mereka, kalau seperti di dalam kelas itu, kita harus tetap semangat memberi pelajaran dengan cara berkolaborasi tadi itu antara guru dengan siswa. Kita harus selalu memberi pandangan-pandangan dalam hal pendidikan supaya anak ini bisa dia paham tentang pendidikan. Kita tanya apa cita-citanya, kita tanya setelah ini kamu mau lanjut di mana. Setelah mereka misalkan saya mau bercita-cita guru, jadi guru, ada yang bercita-cita jadi dokter, ada yang bercita-cita jadi pilot. Bagaimana cara kita memotivasi? Jadi kita itu selalu memberikan rangsangan kepada anak. Kalau kau ingin bercita-cita jadi guru, kuncinya adalah belajar dan belajar. Kalau kamu rajin belajar, otomatis apa yang kamu cita-citakan insya Allah akan dapat tercapai. Ini kita memberi rangsangan kepada anak didik atau seorang pelajar supaya dia itu selalu ada di ingatannya bahwa kalau kita belajar itu pasti kita pintar. Kalau kita rajin belajar, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Nah, dengan berkolaborasi dengan orang tua siswa, apalagi saya sebagai guru agama di sekolah itu, terkadang kami berkolaborasi antara guru dengan orang tua siswa di saat kami mengadakan rapat orang tua siswa, contohnya rapat komite. Setiap tahunnya itu kami ketemu berkolaborasi antara guru dengan orang tua siswa. Nah, di situ ada sesi membahas masalah rapat. Setelah sesi terakhir, kita membicarakan tentang anak kita ini. Jadi kita kerjasama antara guru dengan orang tua. Kerjasamanya itu apa? Kita memberi dorongan kepada orang tua, membantu supaya anak ini diarahkan untuk belajar dan belajar. Supaya kita kerjasama antara guru dengan orang tua. Supaya anak ini selalu supaya anak ini motivasi belajarnya itu semakin maju atau semakin meningkat di setiap tahap semester. Nah, dengan berkolaborasi kepada orang tua dengan siswa, kepada orang tua dengan guru, di situ di akhir-akhir untuk melaksanakan ujian memang ada peningkatan kepada siswa. Nah, karena kita kerjasama, apalagi saya sebagai guru agama merampung semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, bagaimana cara saya supaya saya bisa mengontrol orang tua siswa? Kalau saya mendatangi mungkin dari rumah ke rumah, itu berat buat saya. Ada alternatif, saya membuat grup kelas 1, grup kelas 2, dan sampai kelas 6. Nah, apabila saya memberikan tugas atau PR kepada anak, saya langsung WA orang tuanya. Bu, tolong si A ada PR-nya minggu depan di store. Begitu terus diadakan, akhirnya orang tua ini dia merasa terpantau kepada anaknya bahwa guru ini betul-betul mengontrol walaupun di luar jam pembelajaran. Ya, saya rasa seperti itu. Mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada guru-guru kreatif yang sedang berjuang di luaran sana untuk membimbing generasi mendatang. Ya, pesan dan harapan saya kepada semua guru, ya, kita itu guru, kita harus memberi pelajaran atau membina peserta didik. Yang pertama, kita harus ikhlas, ketulusan. Kita harus ikhlas
kita harus sabar menghadapi peserta didik. Dan untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa, kita sebagai guru jangan vakum. Ya, kita harus berkreasi bagaimana caranya kita mengajar itu anak-anak itu bisa memahami apa yang kita berikan pelajaran. Karena guru yang berkreasi akan ada interaksi antara siswa dengan guru, maka di situ akan muncul dan akan terlihat, akan terbaca motivasi anak masing-masing. Karena dengan berkreasi anak itu juga mereka senang belajar sambil bermain. Kalau guru semua berkreasi, otomatis anak bangsa akan semakin cerdas ke depannya. Oke, baik. Jadi mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk generasi muda yang akan meneruskan perjuangan pendidikan ini. Silahkan. Ya. Harapan dan pesan saya bagi generasi muda untuk penerus bangsa ini, tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, jadi untuk yang terakhir, kira-kira apa nilai inti yang harus kita pertahankan sebagai seorang guru dalam mendukung guru kreatif ini untuk berkomitmen dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan? Ya, yang pertama itu guru itu harus disiplin, komitmen. Ya, kalau kita disiplin, otomatis dalam proses pembelajaran akan disiplin. Nah, di situ yang harus kita pertahankan itu adalah kedisiplinan. Kita tetap semangat berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, kalau kita tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa, maka di situ akan tercipta, akan terlihat secara langsung kecerdasan anak-anak. Ya, kalau kita menerapkan kedisiplinan, semangat, ya, kita berkreasi, insya Allah untuk kedepannya anak-anak juga itu, karena dari usia dini kita menanamkan kedisiplinan, otomatis anak juga itu akan menanamkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, bahkan sampai di jenjang dewasa, karena dari kecil terbina disiplin, sampai besar, sampai dewasa dia akan disiplin. Karena itulah yang ditanamkan oleh guru dari sekolah dasar seperti usia dini. Ya, yang kita itu adalah kedisiplinan. Kita tetap semangat membangunkan motivasi anak bangsa, karena kita sebagai guru atau seorang pendidik adalah panutan, adalah yang ditiru oleh anak. Bagaimana kita memberi contoh yang terbaik, supaya seorang pelajar juga itu selalu berprestasi dalam arti meningkatkan daya belajarnya di rumah maupun di sekolah, sehingga di masa depan mereka akan terang untuk kemajuan bangsa ke depannya. Oke, baik. Nah, itulah tadi bincang-bincang kita bersama guru kreatif dengan tema membangun masa depan melalui pendidikan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih juga telah memberikan saya waktu dan kesempatannya untuk bisa mewawancarai Ibu pada siang hari ini. Saya rasa cukup untuk hari ini. Saya Novi Dayanti mengucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.